Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Cindy Fabrizia selaku moderator untuk diskusi pada siang kali ini. Ini diskusi ringan aja dan menjadi sebuah agenda rutin dari ESI. Dan untuk diskusi kali ini kita mengangkat tema tentang hubungan antara perempuan dan juga lingkungan ya Bu, dan kawan-kawan sekalian. Nah, ekofeminisme sendiri adalah merupakan, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu ekofeminisme dulu ya. Ekofeminisme itu merupakan sebuah konsep yang melihat bagaimana hubungan antara perempuan dan juga lingkungan. Konsep ini pertama kali muncul pada tahun 1974 dan mulai populer itu pada tahun 1987. Nah, dengan konsep ini sendiri, nantinya para feminis itu akan menganalisa masalah-masalah lingkungan dengan analis dari pandangan feminis itu. Dengan ya itu lalu nantinya feminis ini akan menilai akar masalahnya, dampak, dan khususnya yang terjadi pada kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, serta bagaimana kelompok perempuan ini melawan serta berjuang mempertahankan sumber daya yang ada di alam ini. Lalu untuk sebelum masuk ke acara intinya, mari terlebih dahulu kita dengarkan sambutan dari Profesor Eko Priyopurnomo selaku Direktur dari ESI Institute. Untuk Prof. Eko, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, terima kasih sekali kepada saudara saya ini, status perguruan Mbak Siti yang telah berkenan hadir. Sambil nanti selesai acara, mungkin nanti kita bisa mantapkan lagi rencana agenda kita, riset bareng, dan agenda kita untuk bareng ke Amerika, ke Michigan. Tiket sudah dibuka, bisa sudah didapat. Tapi baik, kemudian juga para peserta yang hadir pada sore hari ini, petang hari ini, ada beberapa hal ya menurut saya isu lingkungan itu menjadi menarik ketika kemudian kita juga membahas tentang ekofeminisme. Kenapa? Karena kalau di Indonesia kita meyakini ada namanya Ibu Pertiwi. Kalau teman-teman pernah melihat film namanya Moana, film Moana itu juga bercerita bagaimana dengan Neytiri atau Ibu Pertiwinya dalam film itu adalah ketika dia hatinya rusak, maka akan rusaklah semesta ini. Maka menurut saya ekofeminisme ini menjadi sebuah isu yang sangat menarik. Karena sebenarnya kita ini kan juga akan kembali ke alam, dan alam ini menurut saya menjadikan ibunya kita. Bagaimana mentreatment alam pada kita, bagaimana kita mentreatment alam, dan kemudian bagaimana sih kemudian isu-isu feminisme ini bisa terbangun, kemudian memahami bahwa isu feminisme itu juga terbawa dalam isu yang muncul di bagaimana kita mendekatkan diri, mengelola dan memanage alam ini. Maka nanti itu yang akan coba kita elaborasi lebih jauh. Dan saya yakin pembicara kita sangat tepat, Mbak Siti ini, sehingga bisa karena pengalaman beliau dan kemudian pengalaman beliau baik dalam dan luar negeri sangat mumpuni tentang ekologi dan kemudian konservasinya. Maka dengan mengucap membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka acara ini saya nyatakan dibuka dan semoga kita bisa belajar bersama, sharing bersama untuk lebih memahami bagaimana ekofeminisme itu. Terima kasih. Matur nuwun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eko untuk sambutan dan pembukaannya. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan memperkenalkan pembicara untuk diskusi kali ini. Nama lengkapnya adalah Dr. Chan Ir Siti Maimunah, S.Hud, MP, IPU, ASEAN Eng, lahir di Wonosobo pada tanggal 31 Januari 1976, dan institusinya berasal dari Institut Pertanian Siper Yogyakarta. Ibu ini sudah mempunyai 14 buku yang telah terbit dan semuanya berkaitan tentang lingkungan, serta untuk background edukasinya, pertama S1 lulus dari S1 pada tahun 1999 dari Fakultas Kehutanan di Institut Yogyakarta, lalu melanjutkan master degree-nya pada tahun 2005 di Fakultas Kehutanan UGM, dan untuk
gelar doktornya sementara berlangsung di Fakultas Kehutanan UGM juga. Lalu Ibu ini juga sudah meraih banyak award dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Antara lainnya tuh pernah mendapatkan award tentang reforestation woman dari Kementerian Kehutanan, lalu pernah juga meraih award dari USAID IFEX yaitu Green Awards pada tahun 2015, dan yang terakhir itu pernah meraih awards dari Women in Duty Award itu dari Association of Engineering of Indonesia. Untuk ibunya, saya persilakan untuk mempresentasikan materinya sekarang. Baik, terima kasih. Kita lebih seru kayaknya ngobrol pakai bahasa gaul ya, pakai bahasa anak muda. Mohon izin untuk share screen. Saya kayaknya belum bisa share screen karena saya masih partisipan. Baik, terima kasih pada Prof. Eko yang telah mengundang saya untuk berbagi pengalaman di sini dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia. Dalam hal ini sebenarnya saya agak bingung ya, karena biasanya kalau diundang paparan itu topiknya tentang peat restoration, tentang kehutanan, ini tentang perempuan. Karena sampai detik ini kadang saya nggak nyadar kalau saya perempuan untuk bisa ngobrolin ini gitu. Tapi menjadi satu anugerah tersendiri bagi kita perempuan di sektor kehutanan. Karena jujur aja dengan karena saya itu saya itu perempuan, jadinya mudah untuk bisa menaklukkan kerasnya alam gitu, istilahnya ya. Sebentar, saya apakah sudah keluar? Sebentar, ini ketutup. Nah, ini dia. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Oh ya, tadi ada iklan lah sedikit. Baik, terima kasih pada e-governance inisiatif ya. Baik, undangan yang ada di saya, kita akan membahas tentang peran perempuan ya, terutama untuk di ekoturism atau di sektor kehutanan. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara perempuan dan lingkungan. Kebetulan background di sini saya buat adalah kegiatan asli yang saya lakukan di hutan ya. Dan sering saya perempuan sendiri, bukan berarti pingin nampak beda, tapi karena memang medanya berat dan tidak semua kita perempuan itu mau untuk seperti itu, apalagi kalau berhitam-hitam ria kayaknya enggan ya, kalau kita lebih kepada bagaimana penampilan biar tetap putih. Baik, terima kasih. Inilah aktivitas, inilah menggambarkan apa yang selama ini kita lakukan. Meskipun perempuan, kita juga bisa seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh moderator, ini adalah gambaran dari aktivitas saya. Mengapa saya tampilkan di sini? Untuk sama-sama kita memahami bahwa sektor kehutanan itu bukan hanya milik kaum pria, tetapi kalau kita sadari sekarang tuh banyak mahasiswa kehutanan di Indonesia itu didominasi oleh perempuan, entah apakah karena menterinya juga perempuan dan namanya juga Siti juga sama-sama saya, tapi yang jelas kehutanan itu memerlukan sentuhan perempuan seperti kita ini perempuan wanita. Ini kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan. Ada
banyak macam ya, dan yang terakhir mungkin yang di tingkat internasional saya mendapatkan penghargaan Champion Asia Pacific Forest dari FAO tahun 2019. Ini fotonya yang di atas. Ini sebenarnya juga ada di dalam tema kita hari ini. Mengapa saya yang ada di sini? Jadi sebenarnya dari FAO itu ada 2 nominator untuk pemenang Champion Asia Pasifik. Satunya adalah dari Bhutan, dari negara Bhutan itu laki-laki. Terus yang diambil adalah saya yang perempuan. Mungkin ya dari faktor gender juga ya yang akhirnya kita diambil yang perempuan. Seperti yang disampaikan oleh moderator, inilah yang CV saya, dan posisi saya sekarang selain dosen di ISTI Jakarta, saya juga punya lembaga seperti halnya Profesor Eko ya. Saya masih anak-anaknya ini, masih kecil. Saya punya CV Amanah Rimba untuk membantu konsultasi tentang kehutanan. Terus saya juga ada di Melkor sebagai ahli kehutanannya. Jadi di suatu perusahaan untuk karbon di Indonesia. Posisi saya sebagai direktur, saya juga researcher lecturer yang di Unpad. Terus untuk konsultan ya untuk perkebunan, pertambangan, termasuk juga untuk perusahaan kehutanan. Saya juga sebagai ekspertis untuk forestry di PT Melkor Group, dan saya counterpart untuk Michigan State University untuk pendampingan masyarakat kawasan hutan untuk tools carbon, biodiversity, dan forest integrated assessment. Dan saya juga counterpart dari Fauna Watch dari Netherlands, dan merupakan counterpart dari CIFOR untuk kegiatan pit restoration based on bioenergy. Saya juga telah diundang ya dari 5 negara untuk memberikan atau sharing informasi, sharing pengalaman untuk sektor kehutanan. Ini untuk penghargaan yang sampai sekarang saya peroleh. Yang terakhir 2021 dapat penghargaan untuk Women in Dirty yang diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia, dan sampai sekarang masih istilahnya masih terus beraktivitas, dan menurut saya penghargaan bukan akhir dari perjuangan, tapi merupakan tantangan. Ini untuk film dokumenter yang ada untuk mendokumentasikan kegiatan yang saya lakukan di lapangan. Dan proyek saya itu tentang analisis lingkungan ya, dari analisis untuk HCVF, untuk pit restoration, untuk rehabilitasi das, untuk karbon, biodiversity, dan forest integrated assessment. Ada tentang pengamatan satwa liar, untuk pendampingan perhutanan sosial, dan lebih kepada pendampingan ke perhutanan sosial, dan semuanya selalu saya bukukan dalam satu buku ilmiah dan juga termasuk jurnal. Nah, mengapa sih perempuan diperlukan istilahnya ya? Mengapa perempuan? Perempuan atau wanita itu sangat berbeda dengan laki-laki. Kalau perempuan ya, kita bisa bekerja secara totality ya. Kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu yang sama. Jadi dalam waktu yang sama kita bisa melakukan apapun ya. Contohnya lah di rumah saja ya, kita bisa sambil menggendong anak, bisa sambil setrika, sambil masak, sambil menyapu, dan sebagainya. Mungkin kelebihan kita dibanding kaum Adam itu, kita bisa konsentrasi pada banyak hal dalam satu waktu. Kalau biasanya kalau laki-laki ya, kalau konsentrasinya satu bidang, menyapu saja, atau misalnya mengerjakan sesuatu, menghitung saja. Nanti kalau sudah selesai menghitung baru berpindah untuk memasak atau apa. Tapi kalau kita semuanya dalam satu waktu, itu satu kelebihan perempuan dibanding laki-laki. Terus
kerusakan hutan dengan problem yang kompleks itu memerlukan sentuhan perempuan. Seperti halnya kalau kita minta curhat ya. Nah, apa sih sebenarnya yang diperlukan untuk membenahi lingkungan itu perlu kita sebagai perempuan. Jadi intinya hutan itu memerlukan kita untuk tetap terlindungi, untuk tetap lestari, dan masyarakat juga tetap menerima dampak positif dari keberadaan hutan, dan itu tidak bisa lepas dari kita perempuan. Dan masa depan bumi ke depan itu tergantung dari hutan yang kita tahu ya. Dan hutan itu secara otomatis tergantung dari sentuhan kita perempuan untuk bisa menjadi pelaku atau perintis dalam suatu kegiatan untuk konservasi hutan. Dan sebenarnya kelestarian hutan itu sangat ditentukan oleh bagaimana seriusnya kita perempuan untuk melakukan tindakan untuk melindungi hutan atau untuk melestarikan hutan. Dan seperti kita tahu ya, sebenarnya seperti apa sih kerusakan hutan yang terjadi? Saya di Kalimantan, jadi saya tahu secara langsung ya. Mungkin kalau di Jawa tidak begitu terasa. Di Jawa perhutani sudah ada, sudah tertata bagus, dan dari saya lahir dulu di Jawa sampai saya besar, kita tahu hutan seperti ini dan sudah tertata. Tapi kalau untuk di Kalimantan ini yang terjadi. Ada kebakaran hutan, ada illegal logging, illegal mining, ada illegal occupation, dalam hal ini pembukaan kawasan hutan oleh pihak bisa dibilang ilegal ya. Misalnya lah masyarakat ini tiba-tiba, kan masyarakat ini bisa dibilang kayak tutup mata, ini bukan tanah saya, ini tanah negara. Yang penting kalau sudah dibuka kan nanti lama-lama jadi milik saya. Kadang ada anggapan seperti itu ya, kalau yang saya lihat di sini. Jadi mengapa hutan ini dibuka? Kalau saya tanya sama masyarakat yang buka, kan kalau nggak dibuka, kalau masih dalam bentuk hutan kan kita nggak bisa mengurus izin surat keterangan kepemilikan, Bu, gitu. Meskipun bukan sertifikat, tetapi surat keterangan kepemilikan itu kalau di Kalimantan itu sangat berharga. Itu sudah setengah main dari sertifikat kan gitu. Jadi itu nanti bisa disertifikatkan. Nah, harapannya itu. Terus lemahnya penegakan hukum ya dalam kasus kehutanan. Saya rasa kadang tumpul tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, bisa jadi seperti itu. Itu yang terjadi. Seperti kasus kebakaran. Jadi kebakaran 2015 kebetulan saya juga menjadi satgas ya di kebencanaan di Provinsi Kalimantan Tengah. Nyata-nyata itu masyarakat diupah 50.000 untuk membakar hutan. Yang punya siapa? Ya, oknum ya. Tapi seperti itulah kenyataannya. Dan di dalam faktanya itu di Indonesia belum one map one policy. Masih ada seperti sarang laba-laba, kalau bisa dibilang peta yang ada tentang kawasan hutan seperti sarang laba-laba. Nanti dari Kementerian Kehutanan punya, dari pertanian punya, dari agraria punya, istilahnya gitu. Jadi masih belum satu. Inilah kerusakan hutan yang ada di Indonesia ya. Paling tidak seperti ini. Jadi ini ada pembukaan untuk pertambangan, ada pembukaan untuk perladangan berpindah, ada perburuan satwa, dan illegal logging. Ini banyak terjadi di sini. Perlu kita tahu juga sebenarnya hutan yang ada di kita itu seperti inilah potensinya. Keanekaragaman hayati paling tidak seperti ini. Ada flora fauna dan semua mempunyai peran ya yang sama, mempunyai peran yang sama. Ya, meskipun itu hanya serangga kecil, tapi dia punya peran juga di dalam menyeimbangkan ekosistem yang ada. Bagaimana dia bisa berperan sebagai decomposer misalnya. Bagaimana serangga itu berperan untuk membantu penyerbukan tanaman. Bagaimana si orang hutan ini berperan untuk membantu penyebaran jenis atau spesies seperti misalnya durian. Seperti kita tahu durian hanya pada daerah tertentu, tapi dengan bantuan orang hutan, dengan bantuan monyet, bijinya itu bisa kemana-mana. Nah itulah
Kita memerlukan semua elemen yang ada di hutan, tidak terkecuali, meskipun itu jasad renik. Bayangkan kalau misalnya tidak ada jasad renik, otomatis semua tidak akan busuk dan semua akan tidak seimbang kan gitu. Terus untuk perlu kita tahu juga hutan juga mempunyai potensi yang luar biasa, tidak hanya kayunya, tapi oksigennya juga, airnya yang terkandung juga, dan termasuk juga hasil hutan bukan kayu seperti yang di gambar ini. Ini antara lain untuk hasil hutan bukan kayu yang ada. Terus inilah yang kita lakukan terkait dari peran perempuan atau perempuan dan lingkungan. Ini yang terjadi, dan ini yang aktivitas yang saya laksanakan sampai detik ini ya, dari bagaimana mengedukasi masyarakat sekitar kawasan hutan untuk tahu kawasan mereka, bagaimana mencari livelihood atau pengembangan ekonomi mereka, bagaimana mengedukasi masyarakat ini loh tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu yang bisa menjadi mata pencaharian, termasuk juga saya juga ikut mendampingi dalam pemetaan kawasan hutan. Ini untuk kegiatan-kegiatan riset yang dilakukan di hutan bersama multi pihak ya. Ada lembaga riset internasional seperti ini yang dari Michigan State University, dari Borneo Nature Foundation, dari CIFOR, dari Fakultas Kehutanan UGM, ini dari Exeter, dari Oxford University, ini dari Göttingen University, dan ini dari Exeter University of Exeter. Banyak pihak internasional yang ingin ke kita. Mengapa sih kalau mereka melihat Indonesia itu luar biasa, meskipun kadang kita tidak menyadari keluar biasa keindahan kita, tapi orang lain dari luar itu sangat tertarik dengan kita. Ini untuk publikasi internasional, jadi kita bergerak di tingkat tapak juga kita perlu mempublikasikan di tingkat nasional maupun internasional agar orang tahu apa yang kita buat. Bukan kita itu pencitraan, tapi benar-benar kita di lapangan, memang di lapangan, memang jungkir balik di lapangan. Jadi tidak sekedar biar nampak hebat, enggak, tapi benar-benar kita di lapangan, dan dari lapangan itu untuk bisa kita suarakan di tingkat nasional maupun internasional seperti ini. Jadi ini kebetulan ini di Inggris, ada di Maroko, kebetulan saya juga ikut dalam paparan menjadi narasumber di COP22 di Maroko, waktu itu mewakili Indonesia untuk menyampaikan tentang peat restoration, ada tentang kebakaran hutan. Nih kebetulan saya diundang ke Inggris, dan ini di Amerika, termasuk di Amerika ada tentang di Yale University, saya membahas tentang kebakaran hutan, dan ini di Korea pada saat menerima penghargaan dari FAO. Dan ini bagaimana kita melakukan capacity building, membangun jaringan jejaring. Kita juga perlu, selain kita di tingkat tapak kita kita juga melakukan publikasi di nasional maupun internasional, jadi kita juga perlu menggandeng pihak-pihak terkait seperti di sini. Jadi kebetulan di kegiatan-kegiatan ini banyak pihak yang menjadi penyemangat untuk kegiatan saya, baik dari Kala Group ya pada saat itu, dan dari Pak Yusuf Kala sendiri, ada dari USAID, dari Duta Besar Amerika juga ada di sini, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan ada Bu Menteri di sini, ada dari CIFOR, dari Forest Carbon, dari Foretika kebetulan di sini ya, ada forum komunikasi untuk Dekan Kehutanan se-Indonesia. Kebetulan periode lalu saya kan dekan di Muhammadiyah Palangkaraya, jadi saya ikut di dalam forum itu. Jadi sebenarnya kelestarian hutan itu akan terrealisasi ketika ada peran perempuan di dalamnya. Mengapa saya bilang gitu? Jadi kalau mungkin ya, ini pengalaman saya ya, ini mungkin pengalaman yang benar-benar yang saya alami. Saya mengelola hutan 5.000 hektar ya di Palangkaraya. Itu kalau mungkin saya laki-laki, saya udah ditonjok orang dari dulu. Karena yang saya hadapi apa? Para pelaku illegal logging, para pelaku perburuan liar. Mungkin kalau saya laki-laki saya bilang, Pak jangan diambil dong kayunya di sini. Mungkin kalau saya laki-laki udah dipakai parang sudah selesai. Tapi karena saya perempuan mungkin mereka malu ya kalau laki-laki itu memerangi perempuan lah istilahnya.
dan mereka akhirnya tunduk dan mau untuk menerima saran saya secara pelan-pelan. Saya datangi, saya dekati, dan akhirnya para pelaku illegal logging sekarang menjadi tim kuat untuk melakukan aktivitas di hutan tersebut. Mereka adalah tim hebat di patroli hutan yang dikelola di Palangkaraya. Jadi yang menjadi menjadi semangat saya atau menjadi tolak ukur saya, bagaimana keterbatasan kita selaku perempuan itu menjadi satu tantangan untuk kemajuan. Jadi itu mungkin sekedar sharing pengalaman ya dari yang saya alami sampai hari ini, dan saya siap kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Mungkin kalau lebih banyak ke pengalaman, karena esensinya sebenarnya perempuan dan hutan hanya 1 atau 2 lembar di dalam slide. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Ibu, pemaparan yang sangat menarik dan kayaknya seru ya untuk kegiatannya. Ini saya akan membuka sesi pertanyaan. Untuk sesi ini buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya, Mbak Cindy. Iya, silakan, Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Alfayed, salah satu mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan semester 2. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana, ada nggak Bu pengalaman Ibu menghadapi suatu permasalahan terkendala adanya hutan adat, Bu? Kemudian saya tuh ditinggal di daerah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Bu. Jadi di Taman Nasional Kerinci Seblat itu mempunyai batasan antara hutan adat dengan hutan milik negara, yaitu TNKS, Bu. Jadi ketika udah masuk ke wilayah hutan adat, itu sangat jelas perbedaannya, Bu. Di mana hutan itu sudah mulai rusak dibandingkan dengan hutan TNKS, seperti itu, Bu. Karena di wilayah hutan adat itu berlakunya hukum adat, Bu. Jadi minta pandangan deh dari Ibu gitu tentang bagaimana mengatasi permasalahan ketika terjadinya penambangan liar di hutan adat, gimana caranya untuk mengatasi hal tersebut, seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mas Dodi, untuk pertanyaannya. Ini mau dikumpulkan 3 pertanyaan terlebih dahulu atau langsung dijawab, Ibu? 3 dulu aja biar sekali. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Mbak Cindy mau bertanya? Oh iya, silakan Pak Agam. Bu Siti, selamat siang. Mohon maaf dimatikan, saya sedang di Pontianak habis acara ini. Ini mungkin ada 2 yang mau saya tanyakan, Bu Siti. Yang pertama itu mengenai perempuan di urusan kehutanan ya. Jadi yang namanya hutan itu kan jauh dari itulah habitatnya perempuan sebetulnya lah. Terutama kalau yang di bawah ya, kalau yang peneliti dan sebagainya mungkin masih bisa keluar masuk, tapi ada nggak ya yang benar-benar bergerak di bawah, misalnya orang KPH itu, atau orang Balai Taman Nasional gitu misalnya, atau BKSDA yang benar-benar di bawah itu yang perempuan, dan gimana caranya mereka itu untuk menjaga itulah harmoni keluarga lah. Itu kira-kira kalau yang di level kebijakan seperti Bu Menteri ya itu itu dapat dipahami lah, tapi yang benar-benar di bawah ini. Nah, yang kedua ini mungkin terkait dengan masalah public policy lah. Kalau kita lihat di Malaysia itu urusan kehutanan itu dibagi antara yang produksi dengan yang konservasi gitu. Jadi kalau yang
urusan produksi, di sana itu ada Kementerian Perladangan ya, atau Kementerian Industri Primer. Nah, itu membawahi ada 7 dirjen, ada dirjen sawit, ada dirjen ada dirjen timber development. Jadi yang terkait dengan HPH atau HTI itu satu kementerian tersendiri, jadi satu dengan perkebunan lah. Ini mirip dengan di Indonesia dulu Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, Hutbun gitu. Nah, di sana juga untuk urusan konservasi jadi satu dengan masalah lingkungan gitu. Jadi kalau Dirjen KSDAE itu misalnya jadi satu dengan masalah lingkungan. Nah, yang di Indonesia itu baiknya gimana? Karena Presiden waktu tahun 2019 waktu itu kan mau menyelesaikan masalah kawasan hutan atau tumpang tindih RT RW dengan kawasan hutan dengan Malaysia. Jadi dipisahkan antara urusan kehutanan yang produksi yang sebenarnya setara dengan perkebunan, dijadikan satu, urusan planologi sendiri dijadikan di ATR BPN, kemudian yang KSDAE, konservasi sumber daya alam dan ekosistem jadi satu dengan LH gitu. Nah, kalau menurut Bu Siti bagaimana untuk penyelesaian yang di Indonesia, kemudian juga struktur Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang tepat itu, yang pas itu seperti apa di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Pak Agam untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir di sesi ini, apakah ada lagi? Saya Kak Cim. Oke, silakan Mbak Delila. Baik, masih ada beberapa pertanyaan. Saya masih janggal. Saya ingin menanyakan pendapat terkait dengan ekofeminisme sendiri. Karena perempuan itu sangat berkaitan. Ada sebuah literasi literatur dan ada sebuah kata-kata gitu. Ketika perempuan dirusak, lingkungan itu akan rusak seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita melihat ya, ada beberapa case dari permasalahan penolakan terhadap pembukaan lahan baru, kemudian ada beberapa di Kalimantan dan lain sebagainya, ada juga di Wadas yang terkait dengan permasalahan. Apabila kita lihat dari sana itu kebanyakan yang berdiri di garda terdepan itu adalah perempuan. Dan bahkan dalam protes-protes tersebut, bahkan perempuan-perempuan ibu-ibu itu rela untuk telanjang untuk agar menolak mereka pemerintah itu sendiri agar menghentikan hal tersebut. Jadi sangat miris ya permasalahan terkait lingkungan perempuan. Kemudian terkait dengan peran perempuan dalam lingkungan, mungkin kalau saya melihat ya itu salah satunya dengan keterlibatan perempuan itu sebagai ibu rumah tangga, kemudian mengelola sampah dapur dan lain sebagainya, itu juga termasuk hal kecil seperti itu. Hal kecil yang dilakukan oleh perempuan untuk menjaga lingkungan. Nah, mungkin bagaimana menurutnya Ibu terkait dengan kasus-kasus yang telah saya sampaikan? Terima kasih. Terima kasih Mbak Delila untuk pertanyaannya. Ya baik, sekarang saya serahkan kepada Ibu Siti Maimunah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah terkumpulkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa ya. Dari ada Mas Dodi Alfayat itu, terus sahabat saya Pak Agam, dan terakhir Mbak Delila. Yang pertama dari Mas Dodi ya, yang ada di Kerinci Sablat ya, hutan adat. Kebetulan saya pernah mendampingi masyarakat untuk hutan adat, kebetulan sama LP3 Sekpi ya dari Kementerian Kehutanan, pusat kajian untuk
kajian ekonomi, sosial ekonomi dari Kementerian Kehutanan, dari Litbang Kehutanan. Jadi pada saat itu tahun 2016 itu kita melakukan kajian ini, mungkin hampir sama kasusnya dengan yang di Kerinci Sablat. Kalau di sini ada namanya hutan ulin ya, hutan ulin itu hutan adat masyarakat yang ada di perbatasan antara Palangkaraya dan Gunung Mas, itu masuk ke dalam satu konsesi. Kalau tadi yang di Kerinci Sablat itu antara hutan adat dengan Taman Nasional, yang ini adalah antara hutan adat itu sendiri dengan konsesi HTI. Yang saya lakukan di sana, saya menjadi fasilitator menjembatani antara kepentingan perusahaan dengan masyarakat. Yang saya dampingi adalah bagaimana pihak perusahaan mau menjadi mitra untuk pengelolaan hutan adat mereka, bukan menjadi musuh. Jadi bergandengan tangan untuk sama-sama mengkonservasi hutan adat yang diyakini oleh masyarakat secara turun-temurun. Jadi kalau bisa dibilang posisi kita sebagai, apalagi Mas Dodi ini dari ilmu pemerintahan ya tadi ya? Iya, Bu. Nah, itu bisa menjadi penengah antara masyarakat dengan perusahaan. Pasti ada solusinya. Dan semua punya kepentingan positif. Jadi kita ambil simbiosis mutualismenya. Perusahaan pasti ingin dong ada kawasannya menjadi kawasan lindung atau kawasan HCP-nya. Ya, itu positifnya. Untuk bisa menjual keluar. Masyarakat tidak punya dana itu untuk mengelola hutan adat mereka. Otomatis memerlukan campur tangan dari pihak perusahaan. Dan itu akan menjadi sama-sama positif bila dilakukan kerjasama. Dan siapa sih yang bisa melakukan itu? Ya kita sebagai penengah. Kita tidak ada kepentingan apapun ya, kita bukan masyarakat, kita bukan perusahaan, tapi kita menjadi penengah. Akan sangat lebih bagus lagi kita generasi muda yang mempelopori kegiatan seperti itu untuk konservasi. Itu bisa, apalagi mungkin kalau hutan adat di Jambi itu sudah punya SK ya. Kalau di sini yang saya dampingi mereka belum punya SK. Jadi pembentukan selanjutnya itu kemitraan, model kemitraan lingkungan antara perusahaan PT Tayong yang dalam hal ini ya PT Tayong dengan masyarakat adat. Dan itu kan harus ada pembentukan, ada perda, ada apa dan bla bla bla, banyak banget. Itu is okay nanti sambil jalan. Yang penting masyarakat terselamatkan, hutan adat terselamatkan, dan selalu diedukasi bahwa hutan itu harus dilestarikan kan gitu. Nah, mungkin para yang mengaku oknum adat ya, oknum masyarakat adat tidak semuanya loh bagus murni untuk melestarikan hutan. Seringkali yang mengaku-ngaku adat itu adalah pelaku untuk illegal logging. Betul Ya, sekali, Bu. Betul disadari sekali. itu. Jadi 100% dari yang mengatasnamakan masyarakat adat mungkin hanya 5% yang peduli dengan hutan itu. Lainnya bagaimana menguasai secara pihak mengatasnamakan adat dan kadang mengadat-adatkan kan gitu. Kita sih bukan jelek-jelekkan masalah itu ya, tapi kenyataannya loh seperti itu. Mereka menguasai atas nama adat untuk mengeksploitasi, bukan menguasai untuk menjaga yang dilestarikan oleh leluhur. Itu yang harus digarisbawahi dan kita harus bisa menjadi penengah untuk itu. Itu ya, Mas Dodi ya. Terus yang kedua, luar biasa nih dari Pak Agam ya, terkait ada nggak sih perempuan yang di tingkat tapak? Saya ini perempuan di tingkat tapak, saya ini yang langsung mendampingi masyarakat di tingkat tapak. Mungkin kalau perempuan forester atau rimbawati yang ada di tingkat kementerian is okay, mungkin nggak istilahnya hanya ke level kebijakan level ini. Tapi saya adalah pelaku di tingkat tapak. Bagaimana sih untuk menjaga keharmonisan rumah tangga? Bagaimanapun rumah tangga atau hubungan rumah tangga itu adalah nomor 1. Selesaikan dulu kewajiban di rumah, baru kita bergerak keluar. Saya tidak pernah dilarang ya sama suami saya untuk bergerak untuk lingkungan, tidak pernah dilarang. Karena saya selesaikan dulu kewajiban saya kepada keluarga saya, kepada anak saya, semua sudah diberesi, baru saya berangkat. Tidak pernah saya meninggalkan anak saya dalam kondisi kelaparan atau belum siap untuk saya tinggal. Jadi kalau misalnya saya ke lapangan 1 minggu, saya sudah nyiapkan
untuk makanan mereka 1 minggu. Saya sudah nyiapkan baju-baju mereka sudah siap. Pokoknya ini 1 minggu Ibu tidak di rumah, jadi harus mandiri dan pastikan keamanan. Jadi bagaimanapun keluarga nomor 1 kalau menurut saya. Mungkin saya sebagai salah satu di tingkat tapaknya itu seperti itu, dan alhamdulillah tidak pernah sih ribut ya di dalam rumah tangga karena saya beraktivitas di luar yang over ya. Apalagi teman saya pasti laki-laki semua dan sangat sedikit perempuan yang bisa ini. Baik tidaknya tergantung diri kita ya, bagaimana kita bersikap di lapangan. Kita dihargai berdasarkan sikap kita sebenarnya sebagai perempuan. Kalau kita jual murah ya orang akan murah juga sama kita. Tapi kalau kita menjaga sikap kita, sampai kapanpun orang akan menghargai kita. Terus yang kedua tentang model struktural dari kementerian yang bisa dibilang yang mengurusi hutan dan mengurusi perkebunan gitu ya. Tahun 2018 ke 19 itu ada wacana sih sebenarnya seperti PKTL itu akan dipindah ya ke kementerian lain, tetapi tidak jadi kayaknya. Dan kebetulan saya dalam tim tersebut ya, dengan alasan agar tentang pemetaan kawasan hutan masih di dalam wewenang Kementerian Kehutanan. Harapan saya secara pribadi mendukung itu karena untuk kelestarian sebenarnya. Pokoknya istilahnya kelestarian. Saya mendukung apapun untuk kelestarian dan berkelanjutan. Jadi istilahnya untuk keadilan sosial ya. Tidak melulu kita istilahnya 100% harus konservasi, tapi bagaimana hutan yang ada secara konservatif dan secara produktivitas bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bagaimana tetap lestari itu. Jadi kalau menurut saya yang pas ya sebenarnya harus dipisahkan ya antara bidang yang membidangi untuk eksploitasi maupun untuk produksi dengan bidang untuk konservasi, lebih kepada bagaimana pelestarian lingkungan. Sebenarnya kalau kita merujuk ke Malaysia itu sudah bagus sih, tapi ya bagus tidaknya tergantung dari sebenarnya bagaimana integritas dari pimpinan sih sebenarnya. Meskipun sudah bagus ya, tapi kalau kemauan untuk melencengnya di bawah tangannya tinggi ya, tetap juga sebagus apapun struktur kalau mental kita masih kepada mental yang demikian ya masih susah. Gitu Pak Agam. Terus Mbak Delila ya, untuk yang dari Mbak Delila. Sebenarnya yang kita tanamkan sebagai seorang perempuan dalam hal ini kita menjadi seorang ibu, itu bagaimana kita menanamkan dari masih kecil, dari masih balita, bagaimana untuk mencintai lingkungan. Sebenarnya itu menjadi hal yang mendasar ya, agar generasi ke depan jauh lebih bagus daripada kita kan. Mungkin kecil ya, peran dianggapnya kecil. Kita hanya kerjaan kecil, hanya bagaimana membuang sampah di tempatnya. Tidak sekedar itu, tapi bagaimana kita memupuk cinta lingkungan kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita menjadi generasi yang akan datang. Bagaimana mereka ke depannya akan peduli dengan kelestarian lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan di muka bumi kan gitu. Terus untuk peran perempuan memang luar biasa ya. Mungkin kalau protes-protes apa-apa yang diajukan perempuan nih depan untuk bisa meluluhkan hati kan gitu. Tapi ya itu lagi harus benar-benar istilahnya ya dengan perempuan inilah harapannya akan lebih cepat tercipta bagaimana kelestarian hutan itu tercapai dengan hal-hal yang kecil. Mungkin kita nganggapnya remeh, cuman ngajari orang kayak gini aja. Tapi dari dasar itulah kita akan menentukan sikap dari generasi yang akan datang. Itu peran seorang ibu. Mungkin itu. Terima kasih.
Terima kasih untuk jawabannya, Bu. Menarik sekali ya, karena untuk peran perempuan sendiri di lingkungan terutama hutan memang sangat terlihat kecil, padahal perempuanlah yang bisa memupuk dari dasar untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada anak-anaknya itu kepada lingkungan sekitar, karena kitalah yang harus menjaga bumi ini untuk di masa depan, di masa yang akan datang nanti. Tadi sepertinya ada satu pertanyaan lagi, Bu, dari Bapak Abdul Kasim. Bapak Abdul Kasim, saya persilakan untuk bertanya. Tanya angkat tangan ya. Bapak Abdul Kasim, dipersilahkan. Tidak dengar suaranya, Bu. Ya, Pak. Iya, Bapak. Saya boleh bertanya nggak? Silakan. Oh, baik, Bu Mut. Terima kasih. Perkenalkan saya Abdul Kasim dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya ada pertanyaan begini, Bu. Saya sedang menghadapi satu masalah riset yang mana saya saya mungkin dalam kesempatan ini mendapatkan feedback dari Ibu Mut bagaimana sih mendefinisikan atau mengidentifikasi peran serta atau peran perempuan dalam pelestarian hutan misalnya hutan. Nah, kasus saya ini begini. Saya melihat bahwa ada sih peran perempuan yang kalau dibedah dalam pandangan ekofeminisme itu kira-kira karena desakan kaum perempuan terhadap laki-laki sehingga laki-laki itu bapak-bapak atau tokoh masyarakat itu bergerak untuk segera menyelesaikan kasus lingkungan yang mereka hadapi. Jadi dalam hal ini ada suatu masyarakat yang sedang saya hadapi. Mereka ini melestarikan hutan karena tergantung pada air gitu. Mereka butuh air dari hutan. Nah, sehingga dengan itu mereka akhirnya melestarikan hutan, bertindak untuk menjaga hutan. Nah, tetapi dalam pandangan ini saya ingin mendapatkan juga pencerahan apakah di balik aksi para laki-laki ini tidak ada peran perempuan. Nah, saya melihat ada hubungannya ketika mereka mengalami persoalan dengan air di dapur, mereka bersuara gitu. Nah, coba nih beresin masalah air. Nah, apakah itu sudah dapat kita identifikasi atau kita pandang dalam pandangan ekofeminisme bahwa itu adalah peran perempuan dan bagaimana mengargumentasinya, Bu? Nah, ini yang kira-kira saya ingin dapat masukan. Itu saja. Suara saya dengar, Bu? Jelas? Ya, dengar. Gimana, Mbak Moderator? Langsung? Iya, Bu. Oh, baik. Baik, terima kasih Pak Abdul Kasim dari Kendari. Jadi saya punya pengalaman untuk kajian kawasan yang masih berhutan ya di luar kawasan hutan produksi. Kebetulan bersama Kalfor waktu itu dan UNDP di Kalimantan untuk Kalimantan Forest Project. Jadi ada satu kajian di situ tentang peran gender. Jadi sebenarnya memang gender itu sangat berperan ya dalam sukses tidaknya melestarikan hutan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kasim tadi ya, itu untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau di dalam hal ini, itu kajiannya ada di dalam poin bagaimana masyarakat itu dalam mengambil keputusan.
apakah keputusan itu dari di dalam rumah tangga itu siapa sih pengambil keputusan sebenarnya kan gitu. Memang sih suami ya, tapi pendesak itu siapa? Itu seperti yang disampaikan Pak Kasim tadi ya. Jadi memang benar adanya. Jadi itu dalam satu dalam satu tool sebenarnya untuk pengamatan gender itu sendiri, peran perempuan itu memang luar biasa di dalam menentukan apa yang mau dibuat kan gitu. Apakah hutan itu akan lestari atau tidak itu tergantung perempuan sebenarnya. Yang sebenarnya yang bisa merayu laki-laki itu adalah perempuan. Mau giat bekerja atau tidak sebenarnya tergantung dari perempuan itu sendiri. Biasa-biasa aja ya, sebiasa juga nanti kehidupannya kan gitu. Jadi sebenarnya kunci dari sebenarnya perempuan, bagaimana perempuan itu bisa memotivasi kaum laki-laki untuk bergerak di apapun, sebenarnya tidak hanya di sektor kehutanan, tapi yang kita bahas sekarang adalah bagaimana peran perempuan untuk mengedukasi atau untuk memberi pengertian, memberi desakan kepada pihak laki-laki untuk berbuat seperti yang dimaui, istilahnya dalam hal ini positif ya, untuk yang konservasi. Itu dalam satu sebenarnya. Bagaimana pengambilan keputusan itu menjadi penilaian tersendiri di dalam penilaian gender. Mungkin itu Pak. Boleh nggak saya komentari sedikit Bu, dan mudah-mudahan nanti bisa jadi, saya sangat berharap Ibu pemateri nanti bisa memberikan saya support setelah seminar ini barangkali, setelah dialog ini, karena saya terus terang sangat memerlukan apa saja sih sebenarnya peran yang selama ini bisa dimainkan oleh perempuan, karena ini akan saya pakai untuk meyakinkan halayak bahwa memang di tempat saya itu ada sebenarnya peran perempuan. Nah, perannya itu yang mau didefinisikan, mau dibuktikan, mau ditunjukkan bahwa ini loh peran-peran perempuan, karena memang dalam pengakuan kelompok masyarakat bahwa kenapa kami ngurusin hutan, ya karena kami butuh air. Nah, ketika kami tidak peduli dengan air, orang yang paling ribut, yang paling cerewet, yang paling rajin bersuara itu ya ibu-ibu di dapur gitu. Mereka terganggu dengan suplai airnya gitu. Nah, karena itu kami wajib mengurus itu, dan oleh karena itu kami mengurus hutan dengan baik. Nah, itu kira-kira jawaban. Tapi untuk menggali apa yang dimainkan oleh peran perempuan tadi, ini yang mengalami kesulitan. Nah, barangkali itu saya butuh dukungan, bagaimana tools-tools untuk melihat ini, mendefinisikan atau menarasikan kira-kira seperti apa peran. Nah, saya sendiri ada buku dengan karya Maria Mais dengan Vandana Shiva, tapi saya lihat di situ belum terlalu lengkap gitu apa yang dimainkan perempuan gitu di dalam peran konservasi. Nah, itu kira-kira itu Bu. Ya Pak, mungkin setelah ini bisa Bapak nanti diskusi dengan saya, ada nomor kontak saya juga, nanti bisa di-share. Seperti halnya minyak goreng ya Pak sekarang, mungkin kalau dibiarkan tidak mencuat nih kasus, tapi karena minyak goreng itu kebutuhan emak-emak ya kan, emak-emak menjerit karena minyak goreng tidak ada. Nah, itu memang itu satu istilahnya, bisa menjadi contoh ya bagaimana peran gender sebenarnya kepada kebijakan yang ada. Mungkin itu Pak Kasim. Pak Kasim? Iya Bu. Boleh nanti kalau misalnya akan diskusi silakan. Terima kasih Ibu dan Pak Kasim. Dari teman-teman sekalian, apakah ada yang mau menanggapi pertanyaan dan jawaban sebelumnya? Jika ada, dipersilahkan. Kalau enggak. Sepertinya nggak ada. Baik, saya akan sedikit menyimpulkan kembali terkait materi hari ini. Jadi tentang ekofeminisme ini sendiri, kalau dari kami memilih tema ini karena
tema ini salah satu hal yang masih agak jarang dibahas, apalagi ketika kemarin di pas memperingati Hari Perempuan se-internasional. Nah, untuk peran perempuan di hutan memang mungkin terlihat tidak begitu besar. Namun perempuan di sini itu mempunyai peran yang nyatanya tuh perannya tuh sangat besar karena seperti kata Ibu tadi, perempuan mempunyai ability atau kemampuan untuk melakukan berbagai hal pada saat yang bersamaan atau multitasking. Nah, keahlian kita inilah yang bisa diterapkan pada kelestarian lingkungan seperti hutan, karena untuk di masa depan nanti hutan inilah yang memegang peran penting dalam kehidupan kita, karena tidak bisa dipungkiri kita sangat membutuhkan hutan baik dari segi oksigen ataupun air dan juga berbagai flora fauna. Di sanalah tempat tinggal mereka, dan peran perempuan inilah yang bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai kecil yang nantinya akan membuahkan atau menghasilkan sebuah perubahan besar di masa yang akan datang nanti. Tapi bukan berarti lelaki tidak mempunyai peran untuk kelestarian hutan, enggak, semua tuh mempunyai peran yang sama, dan kita harus bisa bersama-sama bagaimana meraih apa yang kita inginkan di masa depan nanti secara bersamaan. Mungkin seperti itu dari saya, dan sebelum menutup diskusi kali ini, saya mohon untuk seluruh peserta menghidupkan kamera karena akan didokumentasikan sebagai bentuk bukti acara hari ini. Ayo, on cam. Semua. Oke, sudah. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah bergabung pada acara kali ini. Juga terima kasih kepada Ibu Siti Maimunah untuk ilmu yang telah dibagikan, sangat menarik, dan mungkin nanti dari ini ingin berdiskusi lebih lanjut bersama Ibu, bisa kah Ibu? Ya, bisa, silakan. Oke, baik. Secara resmi saya akan menutup acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Siti. Terima kasih semua. See you on next session. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.